Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang ketahanan nasional dan bela negara. Selamat menyaksikan. Saya Rindia Ningsih dengan NIM 210031445. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal kata menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Secara terminologi, menurut Basri 2002, bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut. Yang pertama sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Yang kedua, sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Dan yang ketiga, sebagai metode. Ketahanan nasional sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang berisi komprehensif menggunakan ajaran Astagastra. Selanjutnya, secara konstitusional. Suatu kondisi dinamis bentuk integritas kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Dwi Rani Fauzia dengan NIM 2100252. Saya menjelaskan materi tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan eksistensi negara. Jadi, ketahanan nasional itu pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Fungsinya sebagai pola dasar pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah diprogramkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Silva Murdiani dengan NIM 210031157. Unsur ketahanan nasional Astagrasta. Yang pertama ada 3 aspek kehidupan alamiah atau trigastra. Terdiri dari gastra letak geografis, gastra keadaan dan kekayaan alam, gastra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagastra. Terdiri dari gastra ideologi, gastra politik, gastra ekonomi, gastra sosial budaya, dan gastra ketahanan dan keamanan. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Syahputra. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 210031149. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ketahanan nasional. Yang pertama itu adalah ketahanan ideologi. Ini artinya kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan kebenaran Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menjaga atau memelihara, menggalang persatuan dan kesatuan nasional. Terus yang kedua ada ketahanan politik. Ini adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas politik yang sehat dan mampu melaksanakan politik negeri yang bebas aktif. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Ini artinya adalah kehidupan atau kondisi kehidupan ekonomi bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila yang mampu melaksanakan atau memberikan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Terus yang keempat ada ketahanan sosial dan budaya. Ini artinya adalah kehidupan sosial dan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan menjiwai jiwa nasional serta mampu mencegah budaya asing yang masuk yang tidak sesuai dengan norma atau budaya yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir ada ketahanan pertahanan. Ini artinya adalah kondisi kehidupan pertahanan bangsa yang memiliki atau menyadari akan membela negara dan seluruh rakyat serta mencegahnya ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Sujiana Mardiani dengan NIM 210061157.
asas ketahanan nasional ada 4 ya. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam dan keluar bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasarkan pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan seperti gotong royong. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Putri Akmalia akan menjelaskan tentang ancaman ketahanan nasional. Berdasarkan datangnya ancaman ketahanan nasional terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ancaman dari luar negara kita, yang kedua itu ada ancaman dari dalam negara kita sendiri. Selanjutnya berdasarkan bentuk dari ancaman itu sendiri. Yang pertama ada ancaman fisik, yang kedua ada ancaman non-fisik. Ancaman fisik seperti ancaman perang dari negara luar, ancaman non-fisik seperti ancaman ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara kita. Selanjutnya, contoh dari ancaman ketahanan nasional yang sangat berpotensial seperti saat ini. Yang pertama itu ada klaim budaya Indonesia yang diklaim oleh negara luar. Yang kedua itu ada kasus narkoba yang semakin memprihatinkan. Yang ketiga itu ada konflik antar suku di Papua yang memakan banyak korban. Yang keempat itu ada terorisme. Dan terakhir itu ada ancaman yang disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Baiklah, sekian. Terima kasih. Nama saya Salmanisa Mutiara Ramasari dari Program Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya adalah pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kita kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Yunita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Dasar Hukum Bela Negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu unsur dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, apa tujuan bela negara? Yang pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, berbuat baik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Fungsi bela negara ada 4. Yang pertama, mempertahankan negara dari ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya tadi, maka berakhir pula penjelasan dari kelompok 6 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.